Pemirsa, Anda sudah mendengar kabar jika Facebook di Indonesia akan ditutup pada 24 April atau tepat pada hari ini? Siapa yang hari ini masih buka akun Facebooknya? Masih ada atau benar-benar ditutup? Lalu benarkah Facebook di Indonesia akan ditutup? Apa kira-kira dampak yang ditimbulkan jika Facebook benar-benar ditutup di Indonesia? Tidak setuju juga. Karena itu kan bisa menghubungkan kita dengan teman-teman lama. Nggak setuju sih, saya juga masih mempergunakan Facebook itu untuk berkomunikasi sama teman-teman. Ya gimana ya, kalau memang dari statistiknya lebih besar dampak buruknya ya kalau memang harus ditutup. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi positifnya lebih banyak, ya jangan ditutup gitu. Sebenarnya udah banyak fungsinya yang bagus-bagus. Jadi sebenarnya kalau misalnya sampai ditutup mungkin nggak perlu ya. Lebih baik dibuat aja batasannya gitu. Data apa yang memang boleh disebarkan, data apa yang tidak. Dan mungkin menurut saya demografi tidak apa-apa disebarkan, tapi mungkin orang lain nggak gitu. Jadi ya bisa dibuat konsen yang lebih detail aja dan memang benar-benar dikasih term and condition yang jelas gitu kepada penggunanya. Pemirsa, berita pemblokiran Facebook hari ini tidak dapat dipertanggungjawabkan alias hoax. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tidak pernah menyatakan akan memblokir Facebook. Namun jika ditemukan fakta Facebook digunakan sebagai sarana ujaran kebencian, maka pemerintah tidak segan-segan akan memblokir Facebook sesuai prosedur. Ujaran kebencian dan berita hoax akhir-akhir ini mudah disebarkan dan membuat resah. Ancamannya pun tak main-main. Bisa terjadi pembantaian etnis seperti yang terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu. Di Myanmar sendiri, Facebook sangat populer dan penggunanya mencapai 30 juta hanya dalam waktu 4 tahun. Lebih banyak warga Myanmar mempunyai akses ke Facebook dibanding jaringan listrik di rumah mereka. Sayangnya, ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan jutaan lainnya harus mengungsi. Selain ujaran kebencian, baru-baru ini juga heboh pemberitaan tentang pencurian data pribadi pengguna Facebook yang disalahgunakan. 2016 kemarin terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna Facebook hingga mencapai 87 juta pengguna. Lembaga riset bernama Cambridge Analytica CA mengaku bertanggung jawab atas kebocoran data pengguna Facebook pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Miris, Indonesia sendiri masuk dalam 3 besar data pengguna yang disalahgunakan oleh Cambridge Analytica, yaitu sekitar 1 juta data pengguna. Kebocoran data pengguna Facebook diakibatkan oleh aplikasi pihak ketiga. Aplikasi ini bermacam-macam. Contohnya bisa berupa kuis tes kepribadian yang meminta penggunanya untuk login ke akun Facebook mereka. Wah, apa Anda pernah mengikuti kuis kepribadian ini? Heboh berita pencurian data ini kemudian semakin melebar dengan adanya postingan yang mengimbau pengguna Facebook untuk mengetik BFF di kolom komentar pada postingan yang terdapat foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan CEO Facebook Mark Zuckerberg. Jika tulisan BFF berwarna hijau, maka akun Facebook Anda dinyatakan aman dari pencurian data. Faktanya, hal tersebut hanyalah hoax semata. Itu hanyalah fitur Facebook yang disebut text delete, yang mengubah beberapa kata menjadi warna hijau. Selain kata BFF, ada pula kata red, at 4.0, LMAO, thank you so much, congratulations, atau kata you got this.
Meski akhir-akhir ini Facebook dituding sebagai salah satu sarana ujaran kebencian dan berita hoax, Facebook juga bisa membawa dampak positif bagi penggunanya loh. Hal ini dirasakan oleh perempuan 29 tahun bernama Mayang Sarma. Ia mengalami hilang ingatan setelah diserang penyakit TB meningitis pada 2010. Meski nyawanya berhasil diselamatkan, ingatannya hilang membuat Mayang tak mengenali diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Facebook dapat membantu Mayang mengembalikan ingatannya dengan mencoba berkenalan dengan menggunakan fitur People You May Know. Nyatanya, cara tersebut pun mampu mengembalikan ingatan Mayang. Selain kisah Mayang, Facebook juga berperan dalam mempertemukan ibu dan anak kandungnya yang terpisah selama 63 tahun lalu. Kisah ini berawal saat Helen Torres harus melahirkan bayinya saat masih berusia 17 tahun pada 1948 lalu. Setelah melahirkan, Helen harus rela sang bayi Christina diadopsi oleh orang lain. Anak bungsu Helen bernama Deneen berinisiatif mencari kakaknya melalui Facebook dengan membuat sebuah halaman Facebook lengkap dengan informasi nama sang kakak, tanggal lahir, hingga informasi tentang orang tua yang mengadopsi. Hal tak terduga terjadi. Seorang wanita menghubungi Deneen. Ternyata wanita tersebut adalah Christina yang kini bernama Chris Gray, 63 tahun. Dampak positif maupun negatif Facebook ada baiknya disikapi secara bijak ya pemirsa. Seperti dalam kasus pencurian data pribadi pengguna Yahoo beberapa tahun lalu. Kasus pencurian data ini merupakan salah satu kasus terbesar dalam sejarah. Sebanyak 1 miliar data pengguna Yahoo diretas pada 2013 dan sebanyak 500 juta akun diretas pada 2014. Bagaimana ya tanggapan masyarakat jika Facebook juga berpotensi dalam pencurian data besar-besaran seperti Yahoo? Secara pribadi itu hal yang tidak boleh diganggu. Sebenarnya agak-agak takut-takut juga ya, tapi memang secara konsennya memang kita udah menyetujui bahwa kita akan memberikan data kita kepada Facebook. Menurut saya data yang saya simpan di Facebook itu aman-aman aja gitu. Mencederai kepercayaan penggunanya sih sebenarnya dari Facebooknya sendiri. Itu juga Facebook kan udah banyak citra jeleknya gitu kan. Pun itu juga gara-gara masyarakat Indonesia sendiri. Cuman ada baiknya gitu loh. Mark Zuckerberg membangun citra yang lebih baik. Kalau misalnya data demografi kayak saya perempuan kah atau umur berapa dan sebagainya itu saya nggak masalah. Tapi kalau misalnya data email dan sebagainya itu yang mungkin agak takut-takut gimana gitu. Tapi kalau misalnya post dan sebagainya itu memang udah saya buat publik ya. Jadi saya itu nggak masalah sih. Cuma data-data yang lain kesukaan dan sebagainya itu dipakai nggak apa-apa. Tapi data-data kontak saya sih yang takut. Kebocoran yang di Facebook itu sendiri kan sampai sekarang pun sebagai pengguna saya nggak tahu nih apa-apa aja yang udah dibocorin. Maksudnya apakah itu chat-chat yang saya berikan ke teman-teman saya atau hanya data-data umum yang ada di Facebook itu sendiri, nggak tahu juga. Tapi kalau dibilang kecewa sih ya pasti adalah kekecewaan sendiri. Sebenarnya itu kan data yang kita input di Facebook itu kan sebenarnya data privasi juga ya. Itu kan sebagai data atau biodata diri kita. Sebenarnya Mark Zuckerberg itu sebagai CEO Facebook nggak etis sih untuk mencuri data. Sebenarnya bukan data umurnya, tapi lebih ke nomor telepon kayak email, nomor telepon dan email yang saya daftarkan di Facebook. Untuk menjawab, kami menanyakan beberapa poin kepada pakar IT Abimanyu Wahyu Widayat. Jika Facebook benar-benar ditutup di Indonesia, kira-kira dampaknya apa ya? Dekat ini kemudian dia ditutup, masyarakat Indonesia tuh gila sosial media, maniak banget. Nggak hanya Facebook, jadi saat Facebook ditutup aja, sebetulnya masyarakat itu sendiri bisa dibilang hanya segelintir yang dirugikan. Yang lain masih bisa berinteraksi via WhatsApp, yang lain masih bisa berinteraksi lagi lewat Pet, lewat Instagram, lewat G+, yang lain sebagainya. Cuma gaya komunikasinya, gaya interaksinya aja berlainan. Di Twitter masih bisa blogging dan bisa temennya punya banyak. Teman di Facebook ada teman di Twitter juga dan lain sebagainya. Jadi
Penutupan ini sih secara dasar nggak ada efeknya apa-apa. Ada efeknya kehilangan pertemanan, tapi hanya sedikit. Tidak impactnya benar-benar hari ini bright world, kemudian ditutup Facebook, wah benar-benar lost in the dark gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya enggak, lancar aja. Life as it is, ya jam seperti biasa aja, life as usual. Lantas, mungkinkah keresahan-keresahan masyarakat mengenai pencurian data yang terjadi berdampak besar pada kehidupan mereka? Kemungkinannya gini, saat seseorang sekarang dia di suatu ranah sosial media, dia menyimpan data apa rata-rata? Data yang bisa diakses, nama lengkap dia, panggilannya dia, kemudian mungkin gender, ya ada yang mencantumkan tanggal lahir, nomor ponsel, alamat email, alamat rumah, sekolah di mana. Jadi benar-benar hanya suatu informasi untuk interaksi saja. Nah, kemudian sekarang informasi interaksi ini saat bocor, kemudian digunakan pihak lain gitu ya, kepada orangnya itu sendiri, sebetulnya orangnya terlalu merugi sih? Enggak, ya saya bilang ya enggak lah. Kita menaruh suatu informasi di publik berarti kan agar orang lihat. Dan sedangkan ini ranah komputer, telematika, sesuatu yang diambil nggak akan hilang, diambil cuma disalin, dilihat cuma dilihat. Kita nggak pernah kerugian, diambil orang berapa kali, di copy pun ya foto kita apa, kita ya tetap ada realnya. Hanya saat kita mencantumkan foto-foto yang tidak senonoh, foto-foto yang nggak patut, atau foto-foto yang rekayasa, yang bukan punya kita, saat kita cantumkan, orang lain mengambil, maka kita sudah tidak punya kendali lagi atas konten itu. Ya, siapapun bisa memanfaatkan terus, dan kemudian kita tidak pernah bisa menyetop apabila itu suatu kesalahan. Pemirsa, ada baiknya kita memang lebih bijak dalam menggunakan sosial media ya. Karena pada dasarnya, apapun yang telah kita unggah di media sosial sudah menjadi ranah publik. Orang-orang berhak menyalin data maupun informasi yang telah kita bagikan. Jadi harus dipastikan ya, unggahan kita tidak berdampak buruk bagi orang-orang maupun bagi diri kita sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda pemirsa? Akankah pemerintah sebaiknya benar-benar memblokir Facebook di Indonesia? Ada baiknya kita juga mawas diri ya, untuk tidak terlalu mengumbar data pribadi di akun media sosial. Dan yang paling penting adalah tidak mengunggah ujaran kebencian dan berita hoax ya. Di Jerman ada tangga mirip wahana roller coaster. Sedangkan di Italia ada tangga spiral yang menjadi ikon Museum Vatikan terkenal. Seperti apa keunikan desain tangga-tangga ini? Jangan kemana-mana ya, selengkapnya setelah jeda yang satu ini.